Inter Milan hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Artinya, pasukan Simone Inzaghi hanya membutuhkan hasil imbang ketika menjamu Atalanta di Giuseppe Meazza pada Giornata ke-37, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Hukuman pengurangan 10 poin Juventus membuat posisi klasemen berubah dan tentunya semakin mempermudah Inter Milan untuk mengunci zona Liga Champions alias posisi 4 besar. Seperti diketahui, Lazio telah mengamankan tempat mereka di 4 besar sehingga lolos ke Liga Champions musim depan. Sedangkan Nerazzurri bakal menyusul Biancocelesti jika mampu meraih minimal hasil imbang pada pertandingan akhir pekan ini. Saat ini Inter berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengumpulkan 66 poin atau unggul 2 poin atas AC Milan di posisi keempat, dan terpaut 5 poin atas Atalanta di posisi kelima. Tambahan 1 poin di pekan ke-37 membuat koleksi poin Inter nantinya menjadi 67 dan hanya menyisakan 1 pertandingan terakhir. Oleh karena itu, perolehan poin tersebut tidak mungkin dapat dikejar oleh Atalanta dan AS Roma. Striker Inter Milan, Edin Dzeko akan menjadi starter untuk pertandingan Serie A melawan Atalanta malam nanti, dengan Joaquin Correa dipastikan absen karena cedera. Menurut Sky Sport Italia melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa pemain internasional Bosnia berusia 37 tahun itu berada di depan Lautaro Martinez untuk memimpin lini depan Inter bersama Romelu Lukaku melawan Lazio. Seperti diketahui, Nerazzurri telah mengonfirmasi bahwa Joaquin Correa mengalami cedera betis saat final Coppa Italia melawan Fiorentina. Oleh karena itu, Inzaghi akan memutuskan untuk menentukan striker mana yang akan berduet dengan Lukaku pada malam nanti. Tidak ada keraguan bahwa Lukaku akan menjadi starter dalam laga tersebut, mengingat pemain Belgia itu tampil luar biasa di Serie A dalam beberapa pekan terakhir. Baik Dzeko dan Lautaro telah menjadi starter di final Coppa Italia melawan Fiorentina pada hari Rabu. Namun, salah satu dari keduanya harus bermain 2 kali dalam waktu 72 jam, kecuali Inzaghi ingin memikirkan kembali formasi tim. Prediksi starting 11 Sky Sport untuk pertandingan tersebut adalah sebagai berikut. Inter Milan bisa menghadapi salah satu dari AC Milan atau Lazio di putaran pertama kompetisi Supercoppa Italiana musim depan. Menurut FC Internews, yang mencatat bahwa siapapun dari Rossoneri atau Biancocelesti yang finish lebih tinggi di klasemen Serie A maka akan menjadi lawan putaran pertama Nerazzurri di Arab Saudi. Musim depan, Supercoppa Italiana akan diperluas menjadi turnamen 4 tim yang akan diformat mirip dengan bagaimana Piala Super Spanyol. Edisi turnamen sebelumnya mempertemukan pemenang Serie A melawan pemenang Coppa Italia dalam pertandingan 1 kali. Namun, musim depan akan sedikit berbeda di mana Supercoppa akan diperebutkan antara 4 tim yakni pemenang dan runner-up Coppa Italia, serta 2 tim yang menempati posisi paling tinggi yang belum pernah tampil di Coppa Italia musim sebelumnya. Napoli, sebagai juara, akan menghadapi runner-up Coppa Italia Fiorentina. Sementara itu, Inter yang menjuarai Coppa Italia edisi musim ini maka akan menghadapi tim manapun yang finish tertinggi di klasemen yang bukan Napoli atau Fiorentina. Dan hal itu hanya bisa menjadi salah satu dari 2 tim yakni AC Milan atau Lazio. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez terbukti menjadi pemenang berantai di musim ini, dan selanjutnya sang striker akan mengincar Manchester City di final Liga Champions. Hal ini disorot oleh Corriere dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Lautaro kembali menuliskan sejarah untuk Inter di musim ini. Pemain asal Argentina itu memang belum bisa menambahkan lagi gelar Serie A dalam lemari trofinya. Namun, dalam kompetisi sistem gugur, Lautaro hampir memenangkan banyak hal. Sang striker menjuarai Piala Dunia bersama tim nasionalnya pada bulan Desember. Selanjutnya pemain berusia 25 tahun itu kembali memainkan peran kunci dalam kemenangan Inter di Supercoppa Italiana pada bulan Januari. Kemudian pada hari Rabu, dirinya menjadi penentu kemenangan Nerazzurri melawan Fiorentina di final Coppa Italia. Di antara 2 kemenangan piala domestik ini, Lautaro juga telah menjadi jantung dari gemerlapnya Inter melewati fase gugur Liga Champions.
Pemain Argentina itu sangat menentukan dalam laga sistem gugur melawan Benfica dan AC Milan, di mana baik gol maupun kerja kerasnya sangat penting untuk mencapai langkah sejauh ini. Namun, di final UCL, Lautaro dan Inter akan menghadapi lawan yang sama sekali berbeda. Manchester City bisa dibilang menjadi tim sepak bola Eropa yang luar biasa musim ini. Pasukan Pep Guardiola jelas menunjukkan betapa mematikannya mereka dengan menghancurkan Real Madrid 4-0 di leg kedua semifinal. Dengan demikian, Lautaro akan tahu persis apa yang dia hadapi. Menjadi penentu melawan Manchester City yang sempurna ini akan terbukti lebih sulit daripada apapun yang telah dilakukan Lautaro hingga saat ini. Namun jika dia sukses melakukannya maka hadiahnya juga akan lebih besar, baik secara kolektif maupun individual. Jika Lautaro dapat mempertahankan kemenangan berantainya di Istanbul pada 10 Juni, maka Inter dapat mengakhiri musim yang tak terlupakan dengan cara terbaik. Striker Manchester City, Erling Haaland telah mengirim pesan ke Inter Milan dan Manchester United. Berbicara kepada Daily Mail Inggris melalui FC Internews, Haaland menjelaskan bahwa Citizens berniat untuk mencoba dan memaksakan gaya permainan mereka di final Liga Champions dan Piala FA, yang akan mereka mainkan dengan status sebagai tim favorit. Man City mengincar treble winners di akhir musim, di mana pasukan Pep Guardiola telah menyelesaikan musim sebagai juara Premier League untuk kelima kalinya dalam 6 musim. Selanjutnya City akan menghadapi Inter Milan di final UCL dan Manchester United di final Piala FA, yang akan berusaha mencegah mereka memenangkan treble. United telah mengalahkan City sekali dalam derby musim ini. Dan Inter, di sisi lain bisa dibilang belum pernah menghadapi tim sehebat ini selama kampanye. Nerazzurri mungkin memiliki beberapa ide untuk menghentikan City dan mematikan pengaruh Haaland di panggung terbesar tersebut. Namun, Inter akan tahu betul siapa yang mereka hadapi. Bagi Haaland, ini merupakan musim yang akan memecahkan rekor secara pribadi. Masih ada 2 final lagi, kami harus tetap fokus meskipun kami telah memenangkan Liga Premier. Ungkap Haaland. Kami harus tetap fokus untuk mencapai apa yang bisa kami raih di 2 final berikutnya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mencapai hal-hal baik di final dan mudah-mudahan memenangkan keduanya. Lanjut Haaland. Menjadi favorit melawan Inter Milan adalah hal yang baik, karena itu berarti kami memiliki kualitas. Kami harus menyerang Nerazzurri dengan cara kami, serta memainkan sepak bola kami dan pada akhirnya kami akan melihat siapa yang memenangkannya. Tutup sang striker. Klub Premier League, The Blues Chelsea siap menawarkan Kepa Arrizabalaga ditambah dana tunai ke Inter Milan sebagai imbalan untuk Andre Onana. Hal ini diklaim oleh Tutto Mercato Web, bahwa The Blues akan siap untuk menjadikan kipernya sebagai alat barter pemain plus uang tunai demi mendapatkan Onana, tetapi Nerazzurri tidak akan tertarik dengan tawaran seperti itu. Chelsea telah menjadikan Onana sebagai target utama mereka di musim panas 2023 ini. Di sisi lain, Manchester United juga dikaitkan dengan kepindahan Onana, yang tidak akan dijual Inter dengan harga kurang dari 40 juta euro. Inter telah menjelaskan kepada Chelsea bahwa kesepakatan transfer Onana tidak akan mudah. Selain itu, Inter tampaknya mengharapkan penjualan langsung dan bukan kesepakatan barter, mengingat Nerazzurri mungkin masih perlu memenuhi target keuangan untuk jendela transfer musim panas. Inter juga akan menginvestasikan kembali sebagian biaya dari penjualan Onana untuk mendatangkan penggantinya, yakni Guglielmo Vicario dari Empoli.